Misi Arsenal, kalahkan Leicester, kejar Liverpool. Arsenal akan menghadapi Leicester City dalam laga pekan ke-25 Premier League di King Power Stadium. Duel ini sangat penting bagi The Gunners yang berambisi memangkas jarak dengan Liverpool di puncak klasemen. 3 poin menjadi target mutlak bagi Arsenal agar tetap berada dalam persaingan perebutan gelar juara. Leicester yang kini dilatih Ruud van Nistelrooy masih kesulitan beradaptasi. Tim promosi itu masih tertahan di zona degradasi dengan hanya meraih 4 kemenangan sepanjang musim ini. Arsenal wajib memanfaatkan situasi ini untuk meraih kemenangan tanpa kesulitan berarti. Meski baru tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Newcastle, Arsenal tetap memiliki performa impresif di Liga. Mereka baru saja menaklukkan Manchester City 5-1, hasil yang menunjukkan ketajaman lini serang mereka. Kemenangan atas Leicester bisa menjadikan langkah penting menuju perburuan gelar. Kondisi kedua tim. Leicester datang ke pertandingan ini dengan hasil yang kurang memuaskan. Dalam 5 laga terakhir, Leicester hanya meraih 1 kemenangan dan menelan 4 kekalahan, menunjukkan lemahnya lini pertahanan mereka. Terbaru, mereka tumbang 1-2 dari Manchester United di FA Cup. Sebaliknya, Arsenal sedang dalam performa yang lebih baik. Dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi, mereka meraih 4 kemenangan beruntun sebelum akhirnya kalah dari Newcastle di Carabao Cup. Dengan tren positif ini, Arsenal diyakini bakal tampil dominan di King Power Stadium. Arsenal wajib memaksimalkan peluang. Liverpool baru saja ditahan Everton 2-2 di laga tunda pekan ke-15. Hasil itu memberikan harapan bagi Arsenal untuk mendekati posisi puncak klasemen. Saat ini selisih poin mereka dengan The Reds adalah 7 poin yang masih bisa dikejar jika Arsenal konsisten menang. Kai Havertz yang mengalami cedera menjadi kehilangan besar bagi Arsenal, tetapi mereka masih memiliki kedalaman skuad yang kuat. Pemain seperti Martin Odegaard dan Leandro Trossard diharapkan bisa membawa tim meraih 3 poin penting di markas Leicester. Rekam jejak menguntungkan Arsenal. Dalam 6 pertemuan terakhir melawan Leicester, Arsenal tampil dominan. Mereka selalu bisa mengalahkan Leicester selama periode tersebut. Terakhir, Arsenal menaklukkan Leicester 4-2 di Emirates Stadium pada September 2024. Dengan rekor tersebut, Arsenal berada di atas angin untuk meraih kemenangan. Namun mereka tetap harus waspada terhadap kejutan dari Leicester yang berusaha keluar dari zona degradasi. Arsenal harus tampil maksimal demi menjaga peluang menjuarai Premier League musim ini. Guardiola tantang siapapun untuk pecahkan rekor Man City. Manajer Manchester City Pep Guardiola menantang tim manapun untuk memecahkan rekor timnya di Premier League. Pria asal Spanyol tersebut sanksi pencapaian The Citizen bisa disalib para rival. Sejak menukangi City pada 2016, Guardiola telah meraih 6 gelar Liga Inggris. 4 diantaranya diraih secara beruntun dalam 4 musim terakhir, membuatnya menjadi manajer pertama yang berhasil menorehkan catatan tersebut. Tak cuma itu, City juga menjadi tim pertama di Premier League yang meraih 100 poin semusim saat dilatih Guardiola. Itu terjadi saat mereka menjadi juara di musim 2017-18. Sebelum dan sesudah itu, tak ada yang mampu menyamai atau melampaui rekor tersebut. Bahkan Guardiola ragu ada tim yang mampu melakukannya di era modern dengan kalender pertandingan yang padat dan banyak pemain tumbang karena cedera. Bahkan dengan serangkaian cedera, kami berhasil menyapu bersih rekor di Inggris. Tak ada yang bisa memenangi Premier League 4 musim beruntun, ujar Guardiola. Berbeda rasanya ketika Anda memecahkan rekor Anda sendiri dan berkata, apa selanjutnya? Kami punya semua rekor, meraih 100 poin dalam 1 musim. Saya katakan berkali-kali kepada para pemain ketika saya menganalisis 9 tahun terakhir, kita mengalami 3 bulan yang sangat-sangat buruk. Tidak buruk, orang-orang bertanya apa yang terjadi Pep, tapi apa yang terjadi di masa bersama dia, itu tidak normal sekarang atau di masa lalu. Musim ini City mengalami turbulensi akibat badai cedera. Mereka pernah hanya meraih 1 kemenangan dalam 13 pertandingan selama Oktober sampai Desember 2024. Kini mereka hampir pasti gagal mempertahankan gelar Liga Inggris karena baru meraih 41 poin dari 24 laga dan kini duduk di urutan kelima klasemen, tertinggal 16 poin dari Liverpool yang ada di puncak. City selanjutnya akan bertemu Newcastle pada Sabtu 15 Februari. Kemenangan akan membawa The Citizens naik ke zona Liga Champions. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel Brighton versus Chelsea. The Blues dihajar 0-3.
Chelsea pulang dengan kekalahan telak dari lawatannya ke markas Brighton. The Blues kalah 3 gol tanpa balas. Laga tersebut digelar di American Express Stadium Sabtu 15 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Chelsea sudah tertinggal 2 gol di babak pertama. Kaoru Mitoma membuka keunggulan Brighton sebelum digandakan oleh Yan Kuba Minteh. Minteh kemudian mencetak gol keduanya di laga ini pada paruh kedua. Chelsea sendiri kesulitan menciptakan peluang di sepanjang pertandingan. Meski unggul dalam penguasaan bola, pasukan Enzo Maresca itu sama sekali tidak mencatatkan tembakan ke gawang. Dengan hasil ini, Chelsea masih tertahan di peringkat keempat klasemen Liga Inggris dengan 43 poin dari 25 laga. Sementara Brighton naik 2 tingkat ke urutan ke-8 dengan 37 poin. Fakta menarik jelang laga Fulham versus Nottingham Forest. Laga ini diprediksi menarik karena kedua tim memiliki performa yang cukup berbeda menjelang pertandingan. Berikut beberapa fakta menarik yang patut disimak sebelum duel itu berlangsung. Fulham memiliki rekor dominan atas Forest dengan memenangkan 4 dari 5 pertemuan terakhir mereka, 1 kalah. Bahkan dalam 2 laga kandang melawan Forest di Premier League, The Cottagers mencatatkan kemenangan telak dengan agregat 7-0. Statistik ini tentu memberikan kepercayaan diri bagi tim asuhan Marco Silva untuk melanjutkan tren positif mereka. Di sisi lain, Nottingham Forest memiliki rekor buruk dalam 12 pertemuan terakhir melawan Fulham di semua kompetisi dengan 9 kekalahan dan hanya 3 kemenangan. Namun, 2 dari 3 kemenangan itu mereka raih saat bermain tandang, termasuk kemenangan 2-1 pada Agustus 2019 dan 10 April 2022 di Championship. Fulham sendiri tengah dalam momentum kebangkitan. Mereka telah memenangkan 2 dari 3 pertandingan terakhir mereka, 1 kalah, sama banyaknya dengan kemenangan yang mereka raih dalam 10 laga sebelumnya, 6 imbang 2 kalah. Jika berhasil meraih kemenangan di laga ini, itu akan menjadi kemenangan beruntun pertama mereka sejak November lalu. Salah satu keunggulan Fulham musim ini adalah ketahanan mereka saat kebobolan lebih dulu. Dalam 8 laga terakhir di Premier League, di mana mereka tertinggal lebih dulu, Fulham hanya kalah 2 kali, 3 menang, 3 imbang, menunjukkan mentalitas yang kuat untuk bangkit dan meraih poin. Namun Nottingham Forest datang dengan modal yang tidak bisa diremehkan. Mereka telah memenangkan 8 dari 10 pertandingan terakhir mereka di Premier League, 1 imbang, 1 kalah. Selain itu, 5 dari 10 clean sheet mereka di Liga musim ini terjadi dalam 8 pertandingan terakhir, menunjukkan lini pertahanan mereka semakin solid. Mau Liam Delap, MU harus bayar segini ke Ipswich Town. Manchester United nampaknya bakal menemui kesulitan untuk merekrut Liam Delap. Ipswich Town dilaporkan membandrol sang striker di musim panas nanti. Di musim panas nanti, MU diketahui lagi mencari striker baru. Mereka membutuhkan tambahan tenaga di lini serang mereka untuk mengatasi masalah paceklik gol di tim mereka. Dilansir di Athletic, MU bakal menemukan kondisi yang cukup sulit untuk merekrut Delap. Harga sang striker tergolong cukup mahal. Menurut laporan tersebut, Ipswich Town sebenarnya enggan untuk berpisah dengan Delap. Namun mereka terbuka untuk berdiskusi untuk transfer ini. Mereka dilaporkan siap menjual Delap di musim panas nanti, namun mereka meminta bayaran setidaknya 50 juta pounds untuk sang striker. Itulah mengapa transfer ini cukup sulit untuk diproses MU karena budget transfer setan merah saat ini tergolong cukup tipis. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa proses transfer Delap ke MU masih bisa terjadi, ada satu kriteria yang harus terjadi. Transfer Delap ke MU bisa terjadi jika Ipswich Town terdegradasi, karena mereka harus mengurangi beban keuangan mereka. Ketika situasi itu terjadi, mahar transfer Delap dilaporkan akan turun dengan cukup signifikan, sehingga transfer ini berpotensi jadi kenyataan. Alexander Isak disebut lebih tertarik bela Liverpool daripada Arsenal. Masa depan bomber Newcastle United Alexander Isak sorotan. Bagaimana tidak, Isak dikabarkan tertarik bermain untuk Liverpool ketimbang Arsenal pada musim depan.
Isak layak menjadi komoditi panas di bursa transfer musim panas 2025 karena tampil apik pada musim ini. Penyerang timnas Swedia itu telah mencetak 17 gol di Premier League. Total dia telah mencetak 19 gol dan 5 assist dalam 28 pertandingan di seluruh kompetisi. Kontrak Isak di Newcastle baru akan habis 30 Juni 2028. Akan tetapi, menilik ketertarikan dari klub-klub besar Eropa kepada Isak, Newcastle tentu ingin memagari pemainnya. Arsenal tertarik, tapi Liverpool lebih diunggulkan. Sebelumnya, Arsenal dikabarkan menjadikan Isak sebagai target utama di bursa transfer mendatang. Namun Newcastle memasang harga lebih dari 120 juta pound sterling untuk Isak yang mungkin membuat Arsenal gentar. Sementara itu, Liverpool justru makin santer dikaitkan dengan Isak. Rumor makin panas setelah komentar legenda Liverpool Jamie Carragher yang menyarankan The Reds membeli penyerang tersebut. Keinginan Isak untuk bermain di Liga Champions. Di sisi lain, sumber dari Team Talk mengungkapkan bahwa Isak sangat tertarik untuk pindah ke Liverpool. Alasannya, Isak adalah dirinya ingin bermain reguler di Liga Champions hingga bersaing memperebutkan berbagai trofi di masa depan. Menilik dari sisi kompetitif di setiap kompetisi, Liverpool terlihat lebih menggoda karena selalu memperebutkan trofi seperti yang terjadi pada musim ini. Meski begitu, keinginan Isak pindah ke Liverpool mungkin terhambat biaya transfer yang tinggi, apalagi Liverpool jarang belanja besar di bursa transfer.